English. Konnichiwa minasan. Balik lagi di channel Baka Studio bareng aku Umi. Jadi kali ini Umi bakal bahas tentang salah satu karakter dari anime Kimetsu no Yaiba, yaitu Akaza. Akaza pertama kali keluar di movie-nya yang berjudul Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Karena aksinya yang melawan Kyujuro, Akaza sempat menjadi topik pembahasan yang hangat di kalangan penggemar Kimetsu no Yaiba. Akaza adalah salah satu iblis yang terkuat di kelas Upper Moon. Setiap iblis mempunyai masa lalu sendiri, begitupun dengan Akaza. Nah, berikut adalah masa lalu Akaza sebelum menjadi iblis. Sebelum Umi masuk ke inti pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, oke? Sekitar 1 abad yang lalu, terdapat seorang pemuda kriminal yang sehari-harinya mencopet uang milik orang lain. Dia bernama Hakuji. Dia rela mencuri demi membiayai pengobatan ayahnya yang sudah sakit berat. Hakuji sendiri sudah seringkali tertangkap oleh masyarakat sekitar hingga dirinya babak belur dan diadili di pengadilan. Bahkan Hakuji sudah mendapatkan 3 garis di tangannya, yang mana jika dirinya ketahuan dan tertangkap lagi, tangannya akan dipotong di pengadilan. Namun, semangat Hakuji untuk mengobati ayahnya masih kuat. Bahkan dirinya masih membangkang saat dirinya mendapat hukuman berupa cambukan. Setelah menghabiskan masa hukumannya, Hakuji mendapatkan berita yang tidak mengenakan dari seseorang, di mana ayahnya yang selama ini dia rawat harus mati dengan cara menggantungkan diri. Alasannya tak lain karena dirinya tidak ingin hidup dengan hasil uang rampasan. Ayahnya juga berpesan agar Hakuji selalu hidup damai walau kekurangan harta benda. Namun, bukannya membuat dirinya tobat. Hal tersebut membuat dirinya makin geram dan mendadak menyerang warga sekitar lantaran emosi yang tak terkendali. Namun, saat pertarungan selesai dirinya bertemu dengan seorang pemilik dojo, yaitu Keizo. Saat awal dirinya memperhatikan pertarungan antara Hakuji dengan warga sekitar, dirinya kagum dengan kemampuan Hakuji, di mana otot-otot yang dimilikinya sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan 7 orang dewasa sendirian. Keizo sendiri menawarkan Hakuji untuk mampir ke dojonya, namun Hakuji dengan kasar menolaknya. Keizo pun mengajaknya bertarung dan hanya perlu beberapa detik Hakuji langsung tumbang. Setelah menunggu 1 jam hingga Hakuji sadar, dirinya diajak ke dojo milik Keizo. Di dojo tersebut, dirinya mengajarkan teknik Soryu. Namun, dirinya tidak memiliki murid dan mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan tukang. Keizo sebenarnya juga memiliki istri. Namun, istrinya telah tiada karena kelelahan saat merawat anaknya. Hakuji diberikan tugas untuk merawat anak perempuan Keizo, yaitu Koyuki. Koyuki sendiri juga memiliki riwayat penyakit yang sama seperti ayahnya. Bahkan saat pertama kali melihatnya, Hakuji merasa seperti melihat ayahnya sendiri. Hanya perlu beberapa hari, dirinya sudah akrab dengan Koyuki. Bahkan dirinya berjanji saat Koyuki sudah sembuh, Hakuji akan mengajaknya melihat kembang api. Walaupun dirinya tidak bisa mengajaknya tahun ini, Hakuji akan mengajaknya di tahun berikutnya. Berlanjut ke sejarah dojo milik Keizo. Sebelum Keizo memegang dojo, awalnya dojo tersebut milik gurunya yaitu Komainu. Dirinya mendapatkan tanah dan dojo tersebut dari orang tua yang ia selamatkan dari bandit yang menyerangnya. Orang tersebut juga tertarik dengan teknik Soryu dan dojo yang dimilikinya tidak memiliki penerus sehingga tanah tersebut ia berikan. Namun, dojo yang ia dapatkan kerap memicu suatu masalah dengan dojo sebelah yang merasa tersaingi. Berlanjut ke cerita Hakuji. Hakuji sudah 3 tahun berada di dojo tersebut dan sudah lama dirinya merawat Koyuki. Saat itu, keadaannya sudah mulai membaik. Bahkan dirinya mulai menjalankan aktivitas yang biasa orang normal lakukan. Di tahun itu juga, Hakuji diberi tanggung jawab oleh gurunya untuk mengambil alih dojo dan menikahi putrinya. Hal tersebut menjadi kabar yang menggembirakan, sekaligus mengingatkannya dengan pesan yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk hidup dengan damai. Menjelang pernikahannya dengan Koyuki, Hakuji mengunjungi makam ayahnya untuk memberi kabar tentang pernikahannya. Namun, setelah dirinya kembali dari makam ayahnya, Hakuji mendapat kabar buruk bahwa sumur yang ada pada dojo Soryu telah diracuni oleh dojo tetangga. Keizo dan Koyuki menjadi korban dari racun tersebut. Hal tersebut menjadi pengalaman pahit kedua setelah kematian ayahnya. Tak perlu lama lagi, murid-murid dojo Soryu yang selamat pun melakukan aksi balas dendam kepada dojo Genjutsu. Hanya bermodalkan tangan kosong, para murid dojo Soryu bisa membunuh 67 orang.
Setelah akhir bahas dendam tersebut, Hakuji yang saat itu hatinya bimbang bertemu dengan Muzan Kibutsuji. Muzan mengira bahwa di lokasi dojo tersebut ada iblis yang sedang memporak-porandakan tempat tersebut. Namun ternyata hanyalah manusia biasa. Saat itu Hakuji mencoba membunuh Muzan. Namun sebaliknya, kepala Hakuji tertusuk hingga tembus. Saat itu juga Muzan memberikan darahnya yang melimpah kepadanya dan berencana membuat 12 iblis rembulan. Dan saat itu juga terlahirlah Akaza, iblis bulan atas ketiga dengan kemampuan teknik Shoryunya yang bercampur dengan teknik darah iblis yang membuat dirinya tidak bisa dikalahkan hingga beratus tahun. Itu dia pembahasan dari Akaza. Jika ada tambahan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Saya Umi undur diri. See you next time. Ya.